Sekarang kita langsung ke codingan aja. Saya sudah punya sebuah Jupyter Notebook yang akan kita gunakan untuk melakukan prototyping. Jadi di sini akan kita buat sebuah AI agent yang nanti akan melakukan dua hal, mengquery data store yang sudah kita persiapkan dan juga memanggil API untuk membuat invoice URL. Jadi seperti biasa di sini kita akan install beberapa dependensi dulu. Ada Google Cloud AI Platform, ada LangChain dan LangChain Core, ada LangChain Google Vertex AI, dan beberapa dependensi lain, termasuk Google Cloud dan juga Google Cloud Discovery Engine untuk Vertex AI Search tadi. Dan setelah kita install dependensinya, kita akan set beberapa variabel. Di sini saya punya project ID, ini GCP project ID saya, ada location-nya, ada di US, dan staging bucket yang nanti akan digunakan oleh reasoning engine. Kemudian saya juga akan cantumkan data store ID. Di sini saya akan berikan core software instrumentation 179 bla 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 bla. Dan data store ID ini juga punya location, yaitu locationnya global. Dan untuk kebutuhan demo ini saya akan menggunakan LLM model Gemini 1.5 Pro. Di sini kalau nggak salah dia udah punya sekitar 2 juta context window, 2 juta token untuk context window-nya, jadi udah lumayan besar. Atau bahkan sangat besar sebenarnya, dan kita akan gunakan model ini. Nah sebenarnya kalau teman-teman menggunakan LangChain, teman-teman bisa ganti modelnya, apakah teman-teman mau pakai Claude, mau pakai OpenAI, dan bahkan juga pakai Gemini. Tapi kali ini kita akan pakai Gemini. Dan setelah kita set beberapa variabel, di sini kita akan lakukan beberapa import untuk package atau kelas yang akan kita gunakan. Kita jalanin aja di sini. Dan kemudian setelah kita import, kita akan lakukan inisialisasi. Di inisialisasi ini sebenarnya yang kita lakukan cukup sederhana. Kita panggil vertexai.init dan kita masukkan project, location, dan juga staging bucket-nya. Kita jalankan. Dan setelah kita menjalankan init, kita akan lakukan beberapa konfigurasi. Jadi di sini ada konfigurasi yang bernama safety settings. Jadi karena Google ini lumayan peduli dengan yang namanya privacy dan safety dari AI, jadi dia memberikan safety setting yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi bagaimana LLM tadi akan menjawab respon ketika ada hal-hal yang mungkin bersifat harassment, ada hal-hal yang sexually explicit, dan seterusnya. Jadi kita bisa pilih apakah kita mau ngeblok yang tinggi-tinggi aja probability-nya atau kita bisa blok semuanya. Nah, berikutnya kita juga bisa set model parameternya. Dalam kasus ini saya menggunakan temperaturnya 0,5 dan kita cantumkan juga safety setting yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Kita jalankan. Nah, ini adalah tools yang akan kita gunakan. Jadi agar agent tadi bisa berinteraksi dengan dunia luar, kita akan buat sesuatu yang bernama tools. Kali ini kita akan buat sebuah tools bernama Search Course Content. Kita beri deskripsi, explain about software instrumentation course material. Deskripsi ini adalah salah satu hal terpenting dalam membuat tools. Jadi ketika kita membuat tools, kita harus cantumkan kira-kira tools ini perlu digunakan untuk apa. Sementara itu di dalamnya kita bisa lakukan implementasi apapun yang kita butuhkan. Karena kita ingin mengquery Vertex AI Search atau data store yang sudah kita persiapkan tadi, kita akan gunakan retriever di sini. Kita cantumkan project ID, data store, location, dan max dokumen yang ingin kita retrieve, dan kemudian kita panggil retriever.invoke dengan mencantumkan query yang diberikan. Setelah itu kita akan return resultnya di sini, dan dengan cara seperti ini kita bisa membuat tools yang pertama. Jadi tools ini hanya akan digunakan untuk mengquery data course content yang sudah kita miliki. Nah, berikutnya saya punya imbrenagi.com API client. Teman-teman di video sebelumnya udah lihat bagaimana API yang akan kita gunakan untuk melakukan get course, kemudian melakukan penjualan, dan lain-lain. Di sini saya buat sebuah API client, imbrenagi.com API client. Ini endpoint-nya di sini. Dan kemudian yang akan kita lakukan adalah men-set beberapa hal terkait security. Karena kita perlu karena kita perlu membuat HTTP client, jadi kita harus memastikan bahwa HTTP client tadi punya bearer token yang akan digunakan untuk autentikasi ke server yang akan kita gunakan. Dalam kasus ini API dev.imbrenagi.com. Dan kemudian kita akan punya beberapa function. Di sini ada function list course. Function list course akan memanggil /API/v1 courses. Ada get course juga di sini, dan ada API untuk create order. Di create order ini kita panggil API v1 courses orders, dan kemudian kita cantumkan body dari
payloadnya. Di sini course-nya apa, package-nya apa, nama customer-nya siapa, emailnya apa, dan metode pembayaran yang akan digunakan. Kemudian setelah itu kita return responnya. Kita punya beberapa function lain seperti get order dan get invoice, tapi ini baru API client-nya. Ini belum kita gunakan untuk membuat tools. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat tools dari masing-masing API function ini. Untuk membuat function atau tools-nya tadi, kita akan define beberapa. Yang pertama kita akan buat lagi tools. Di sini ada tools bernama list courses. Jadi add tools ini adalah informasi yang penting. Jadi kita pastikan ketika kita membuat tools kita harus menambahkan add tool supaya LangChain tahu bahwa ini adalah tools yang bisa digunakan oleh LLM. Di sini kita berikan lagi deskripsi. Tugas dari list courses ini adalah ngelist semua courses yang dijual. Dan di sini kita buat client dan kita panggil function yang sudah kita define. Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya. Jadi saya punya tools yang kedua yaitu get course tool di sini. Di sini saya berikan deskripsi get course detail by course name. Jadi dia akan tahu bahwa ketika kita ingin mendapatkan detail tentang sebuah course, kita akan menggunakan ini. Sebelumnya saya akan jalanin ini dulu karena tadi sepertinya saya lupa. Kita jalankan search course content di sini, kita jalankan dulu API client. Dan kemudian kita jalankan juga ini list course dan sekarang kita jalankan dulu ini. Di sini kita akan berikan sebuah deskripsi bahwa tools ini akan digunakan untuk mendapatkan details dari course yang diberikan. Jadi di sini dia menerima sebuah argumen course dan di sini kita bisa beritahu juga bahwa course ini punya argumen dan deskripsi tertentu. Jadi kita punya get course input yang extend base model di sini. Kemudian kita specify get course input ini di sini di tools. Dan untuk masing-masing argumen dari input tadi kita bisa define juga deskripsinya. Jadi ini adalah nama dari course-nya, ini adalah unique identifier dan biasanya ini mengandung course title dengan dashes dan semuanya dalam lowercase. Kenapa ini penting? Karena nanti dia perlu mencari tahu kira-kira dari respon yang diberikan oleh server yang mana sih course identifier. Jadi kita perlu tahu, kita perlu berikan informasi ini ke LLM. Kemudian seperti biasa implementasi di dalamnya sangat sederhana. Kita buat client dan kita buat kita panggil function get course di sini. Ini juga sama kurang lebih, tapi ini punya beberapa argumen. Jadi saya punya tools satu lagi yang namanya create order tool di sini. Create order tool ini akan membuat order untuk sebuah course. Jadi kita bisa gunakan function ini untuk membuat order dan ketika function ini dikembalikan dengan sukses, kita akan return payment URL. Jadi kita perlu spesifik memberitahu bahwa ini nanti akan memberikan payment URL supaya kita bisa provide payment URL-nya ke user. Dan di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan buat argumennya ada 4, ada course, package, username, dan email. Dan masing-masing argumen ini bisa kita berikan deskripsi supaya agentnya nanti bisa tahu harus mengisi informasi ini dengan data seperti apa. Jadi sekarang ini kita jalankan. Dan di sini ada salah satu tools atau tools lah yang cukup penting untuk membuat order. Sama, kita berikan informasi ini dan di dalamnya kita akan gunakan beberapa logic untuk membuat order dan pada akhirnya nge-return sebuah payment URL. Dan setelah itu saya punya satu tools tambahan yaitu untuk mendapatkan order detail supaya kita bisa lihat nanti apakah pembayaran itu berhasil atau tidak. Dan kalau seandainya kita pengen tes, misalkan di sini saya pengen tes function create order atau tools create order, saya akan panggil createorder.info, saya berikan course-nya ini, kemudian package-nya ini, username-nya ini, dan emailnya ini. Kalau sekarang kita jalankan, teman-teman bisa lihat nanti bahwa dia akan mengenerate sebuah payment URL. Nah, di sini dia sudah membuat sebuah order dengan ID ini, dan payment URL-nya adalah ini. Dan kalau seandainya kita klik, nanti kita akan ke redirect ke payment URL. Ini sebenarnya adalah link payment yang benar, tapi di staging. Jadi kita bisa gunakan juga nanti untuk texting. Dan setelah teman-teman membuat tools, teman-teman harus menggabungkan semua tools tadi ke dalam sebuah array. Caranya sederhana, kita buat tools sama dengan kita masukkan search course content, ada list course, ada get course, create order, dan juga get order. Sekarang kita udah punya toolsnya semuanya. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat prompt. Nah, prompt ini adalah
hal yang paling standar lah ya kalau kita menggunakan LLM. Tapi karena kita menggunakan LangChain, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Di sini kita perlu menambahkan chat history karena nanti kita ingin memastikan bahwa botnya itu punya konteks tentang pembicaraan sebelumnya. Kemudian kita juga perlu nambahin agent scratchpad di sini supaya kita bisa mendapatkan atau menyimpan informasi ketika botnya itu lagi mikir. Kira-kira gue harus panggil function yang mana ya dan seterusnya. Dan kemudian barulah di sini kita cantumkan konteks kepada botnya. Kita beritahu botnya bahwa bot kamu adalah sebuah asisten yang menjual online course tentang software instrumentation. Kamu bisa menggunakan informasi yang diberikan dari data store atau tools. Dan kamu juga bisa memberikan informasi yang relevan dengan pertanyaan user. Atau summary dari kontennya. Kalau mereka bertanya tentang konten, kamu bisa memberikan informasi lebih lanjut. Dan kalau mereka tertarik, kamu bisa menawarkan untuk melakukan enrollment atau pendaftaran kepada course-nya. Nah, di sini kita berikan konteks supaya botnya tahu apa yang harus dilakukan. Di sini kita cantumkan beberapa hal. Di sini informasi yang ada di sini sebenarnya spesifik to LangChain. Jadi ini menggunakan LangChain API. Jadi teman-teman bisa pelajari LangChain lebih jauh di sini. Dan kemudian prompt ini kita simpan ke dalam variable prompt. Berikutnya kita akan coba membuat message history. Jadi ini hal yang paling standar sebenarnya. Kita akan membuat session history. Artinya ketika ada satu user yang berinteraksi dengan bot kita akan buat sebuah session dan nanti di session itu kita akan simpan semua history pembicaraannya. Supaya nanti LLM-nya punya konteks. Ini standar, kita punya in-memory storage dan kemudian kita akan buat sebuah map yang nanti menyimpan informasi tadi. Nah, di sini hal yang related dengan bagaimana kita membuat agent. Jadi di sini saya punya model, LLM model yang di-define sebagai Gemini tadi. Dan di sini kita akan menggunakan reasoning engine, API dari Google Cloud, yang bisa kita buat untuk membuat sebuah agent. Jadi di sini kita akan cantumkan modelnya apa, tools tadi yang sudah kita persiapkan. Ini ada prompt yang tadi juga sudah kita persiapkan. Ini ada chat history, bagaimana caranya nanti kita menyimpan session historinya. Dan di sini ada beberapa argumen seperti modal argumen dan juga agent executor argumen. Dan di sini kita bisa tambahkan juga enable tracing untuk mengenable monitoring di Google Cloud. Tapi ini nggak terlalu penting untuk sekarang. Kita udah jalankan agentnya. Sekarang kalau kita ingin melakukan tes, kita bisa menggunakan agent.query. Di sini saya sudah punya sebuah input. I want to purchase software instrumentation course. I want to get the basic package. My name is Imre and email is imrenogi. Bla 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 bla. Nah, di sini kita cantumkan session ID-nya supaya nanti botnya tahu bahwa percakapan ini dilakukan oleh user dengan session ID demo 1234. Kalau seandainya ini saya jalankan, nah teman-teman bisa lihat bahwa dia mulai memanggil tools-nya di sini. Dan kemudian dia akan merespon dengan order number bla 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 created successfully dan payment URL-nya adalah ini. Ini sebenarnya sama persis dengan apa yang dilakukan, tapi instead of memanggil tools-nya secara langsung, sekarang kita menggunakan natural language atau bahasa manusia untuk menginvoke tools tadi. Jadi sekarang LLM-nya udah tahu bahwa ketika saya bilang saya pengen purchase, dia akan memanggil function untuk create order dan mencantumkan semua informasi yang ada di sini, termasuk package-nya apa, namanya siapa, dan juga emailnya siapa. Oke, sekarang kita akan coba tes payment-nya. Saya akan buka link ini di browser dan teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah link payment yang ada di sandbox dari Mitrans. Untuk melakukan simulasi pembayaran, kita akan coba copy image address-nya di sini. Kita masuk ke payment simulator, saya paste di sini dan saya scan dan saya akan bayar dengan GoPay. Dan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa transaction is successful. Kalau seandainya kita lihat di status di sini, Mitrans sudah berhasil menerima pembayaran. Sekarang kita akan coba kembali ke sini. Kita akan coba copy order ID ini dan kita akan coba tanyakan kepada botnya bagaimana status pembayarannya. Ini akan saya ganti di sini. Di sini saya akan buat ini. I have made the payment. Saya tambahkan order ID-nya. Order ID. Oops. Nah, sekarang kita akan bilang bahwa kita sudah melakukan pembayaran, ini order ID-nya, boleh nggak bantu cek? Dan kemudian what's next? Saya akan coba jalankan lagi.
dan kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini botnya akan bilang bahwa your order is completed. Please check your email for the enrollment information. Let me know if you have further question. Jadi sebenarnya pada kasus ini kita sudah berhasil membuat sebuah agent yang bisa melakukan atau menerima purchase dan membuat URL yang kemudian digunakan oleh user. Di video berikutnya nanti kita akan coba bagaimana caranya kita bisa mendeploy agent ini yang sekarang masih jalan di lokal ke Google Cloud supaya nanti bisa kita gunakan dan kita jalankan di production.